Oke, siap dokter. Dokter, jerawat itu apa sih dokter? Jerawat itu sebenarnya dia itu karena ada folikel rambut yang ketutupan. Ketutupan apa? Ketutupan minyak. Gitu. Minyaknya dari dalam. Minyaknya dari dalam, bukan dari luar ya. Jadi saluran si folikel rambut itu dia tersumbat oleh minyak. Jadi ada produksi minyak yang berlebih dari dalam, akhirnya menyumbat. Tidak hanya minyak aja sih sebenarnya menyumbat, tapi juga kulit-kulit mati yang menumpuk di kulit kita. Oke, berarti dari folikel rambutnya tadi tertutup, bukan tertutup ya, tersumbat sama minyak, sama kulit mati, dia yang mengakibatkan jerawat tadi. Nah, dari penyebabnya kan banyak banget ya penyebabnya dokter. Penyebabnya jerawat itu sendiri banyak. Bisa disabarkan dokter untuk penyebabnya ya? Sebenarnya banyak ya, misalnya dari faktor kita, perilaku kita ya, misalnya kita kurang rajin membersihkan, itu wajar ya. Akhirnya kan nanti ada penumpukan kulit mati. Betul. Penumpukan kulit mati juga nanti bisa menyumbat si folikel rambut itu tadi ya. Juga mungkin perilaku kita misalnya nih, jadi itu penyebabnya jerawat itu banyak ya, bisa dikarenakan karena stres juga memicu produksinya. Misalnya ini dari perilaku dulu ya, bisa juga kayak misalnya begadang. Iya dokter, begadang ya. Beberapa pasien Snow White itu misalnya pada saat skripsi nih itu jerawatnya banyak banget. Tapi setelah skripsinya selesai udah sembuh ya, selesai. Itu salah satu contoh-contohnya. Terus penyebab yang lain hormonal juga bisa ya. Hormonal ini misalnya pada saat masa puber, itu memang hormon kita memang lagi melonjak. Puber, kemudian menstruasi, kemudian kehamilan. Pantesan kalau mau haid atau setelah haid biasanya keluar tuh jerawat ya dokter ya. Sebenarnya itu fisiologis sih, itu sebenarnya normal ya teman. Jadi kalau kalian mau menstruasi, habis menstruasi atau sebelum menstruasi atau tanggal-tanggalnya gitu, kalian keluar jerawat itu wajar ya teman-teman? Wajar. Kemudian bisa juga karena karena genetik misalnya. Tapi itu faktor terakhir ya, genetik. Genetik itu ya misalnya bapak ibunya sudah berjerawat banyak, kemungkinan besar juga anaknya juga seperti itu. Faktor yang lain lagi ini yang mungkin masih baru dibuat teman-teman, itu too much karbohidrat. Terlalu banyak konsumsi karbohidrat. Karbohidrat itu macam-macam ya, nggak cuma nasi kentang gitu enggak, tapi yang misalnya berbahan tepung nih, biasanya kan kalau di Snow White pasti sering dikasih tahu ya, nggak boleh makan cimol, cireng, bakso, pentol, siomay, kayak gitu ya, karena itu berbahan tepung. Kenapa nggak disarankan? Karena memang dia nanti akan menaikkan hormon insulin kita. Ketika hormon insulin kita naik, maka dia akan juga menaikkan hormon androgen. Hormon androgen ini nanti yang menjadi penyebab produksi minyak jadi berlebih. Berarti saling berhubungan ya dokter, antara karbohidrat berubah jadi ini sampai terbentuknya jerawat. Jadi bukan metode ya, karena kalian kebanyakan tepung, kalian kebanyakan minyak, kalian kebanyakan mimia kayak gitu, itu bisa memicu jerawat juga ternyata. Jadi bukan hanya dari aku jerawatan gara-gara skincare salah atau apa, itu juga bisa juga. Jadi jadi nggak hanya melulu dari yang saya sebutkan tadi, juga memang kita harus pilih skincare yang pas, yang sesuai. Dan tiap orang memang pasti punya keunikan tersendiri gitu ya. Jadi disesuaikan. Jadi udah tahu ya penyebab jerawat itu apa aja. Kan kita ada dokter jenis-jenis jerawat. Jenis jerawat mulai dari yang paling ringan dulu ya. Yang paling ringan itu ya komedo ya. Oh, berarti komedo masuk jerawat? Masuk. Paling ringan, jadi dia ada dua. Yang satu yang whitehead, yang putih, yang kalau dipencet keluar putih. Atau yang kedua yang blackhead. Yang blackhead ini berarti yang whitehead dia sudah teroksidasi, mungkin teroksidasi di luar, polusi udara. Yang warna hitam-hitam. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman ngecek gitu, kenapa tuh di ujung hidungnya ada bintik-bintik hitam, itu juga termasuk jerawat. Tapi yang ringan ya. Ada jerawat yang merah-merah yang ada isinya gitu dokter. Nah itu tahap berikutnya. Jadi kalau di penyakit biasanya kayak ada grade-grade-nya, sebenarnya di jerawat juga ada gitu. Mulai dari yang ringan seperti komedo atau
kalau yang tadi ya, jadi whitehead atau blackhead itu nanti kalau misalnya terus menerus dia tersumbat, nanti dia juga bisa menimbulkan radang. Kalau radang nanti kelihatan merah-merah, bintik merah, atau beruntusan atau apa yang itu ya. Itu mulai kita sebut dengan papul. Papul. Kemerahan, berarti sudah mulai ada radang. Ketika ada warna merah, berarti sudah ada tanda radang di situ. Terlalu banyak yang numpuk di situ, terlalu banyak yang nyumbat. Berikutnya setelah merah, bisa juga nanti keisi sama nanah. Kalau infeksinya terlalu lama, gitu ya. Itu nanti kita sebut dengan pustul. Dari kata pus itu nanah. Berarti kalau papul itu yang merah, yang biasanya sakit gitu. Ya. Terus kalau pustul itu yang ada nanahnya di tengahnya. Dengan ukuran masih kecil ya. Jadi pustul. Karena kan itu tadi perkembangan dari komedo kan, dari komedo ke papul terus ke pustul. Gitu. Nanti kalau tambah besar lagi ada lagi namanya bisa nodul yang gede banget, tapi dia keras Penumpukan dan dia warnanya merah. Kalau nodul merah keras. dan itu bisa dikeluarin dokter. Biasanya kita suntik dulu, kita injeksi amno dulu. Gitu ya, injeksi. Injeksi amno dulu. Ada juga yang besar itu bukan nodul tapi dia isinya cairan, kista. Isinya nanah. Jadi yang ukuran besar ada nodul, ada kista. Jadi kista nggak mesti. Biasanya kalau dengar kista kan kayak kista, kista rahim, kista di jerawat juga ada. Dan itu bisa ditindak ya, dan bisa disembuhkan ya. Bisa disembuhkan. Kalau kita pernah juga ada ya pasien jadi misalnya berupa nodul ataupun kista ya kita suntik dulu. Ada juga memang yang model nodul dan kista itu misalnya nih maaf ya di bagian pantat. Pernah dengar mungkin ya? Ada yang mungkin istilahnya apa udunan ya? Udunan ya, kalau ada udunan itu sebenarnya juga termasuk sih infeksi kulit gitu. Cuma skalanya gede, ukurannya besar. Ya. Oke, kita lanjut dulu dokter. Nah, tadi kan udah penyebabnya ada, jenis-jenisnya ada. Penanganannya gimana dokter? Apa setiap jenis jerawat itu penanganannya beda-beda atau sama aja gitu? Terus apa sih yang harus dijaga kalau punya jerawat? Kalau penanganan berarti kembali lagi kita harus mengulik lagi dia penyebabnya tadi apa gitu. Misalnya tadi memang pola hidupnya suka begadang, terus habis itu makannya nggak sehat, sering stres, itu juga harus diperbaiki. Selain kita memberikan skincare ataupun memberikan produk yang tepat, misalnya sabun yang tepat kayak gitu, nggak bisa dipisahkan itu, nggak bisa dipisahkan. Berarti kalau dari dalam pun juga perlu ditata, dirubah lagi. Jadi kita kalau mau menangani kita harus tahu penyebabnya apa gitu. Jadi misalnya nih ditata, misalnya ini sering minum minuman manis kan tadi saya bilang terlalu banyak konsumsi karbohidrat. Minuman manis itu juga termasuk karbohidrat ya, itu juga mulai bisa dikurangi. Terus misalnya konsumsi tepung bisa mulai dikurangi. Terus tidurnya dijaga supaya nggak stres, gitu ya. Terus ini yang mulai rajin membersihkan wajah itu. Terus bisa juga kalau misalnya di Snow White nanti dibantu dengan facial, dengan treatment yang sesuai dengan kondisinya. Kalau memang butuh injeksi ya injeksi. Kalau memang butuh di detox ya di detox gitu. Jadi semuanya kembali ke kondisi teman-teman seperti apa, terus penyebabnya apa, ya baru nanti diperbaiki semua dari akarnya gitu. Oke, siap. Nah ini Dan itu butuh proses ya, tidak bisa langsung, tidak bisa instan. bisa langsung ya gitu. Karena nanti kalau sudah dalam bentuk bekas biasanya akan lebih lama. Kita belum ngobrol masalah bekas ya. Betul. Kalau sudah terlanjur jadi bekas itu pengobatannya akan lebih lama. Oke. Kalau bekas jerawat ini kan ada yang merah tuh, ada juga yang hitam gitu ya. Itu nanti semua akan ada perlakuan khususnya seperti apa gitu. Kalau misalnya merah nanti ada krimnya, ada facialnya, banyak deh bisa di laser juga gitu. Jadi bermacam-macam ya dokter, disesuaikan sama kondisi jerawat gimana. Sebaiknya begitu ada jerawat langsung di
ditangani, jangan dibiarkan sampai terlambat. Kalau sudah terlanjur jadi bekas, berarti radangnya, infeksinya sudah sampai ke lapisan kulit yang lebih dalam, maka pengobatannya akan jauh lebih lama. Dana yang dikeluarkan juga lebih besar. Dan sebenarnya itu benar ya dokter, mending menjaga daripada mengobati itu yang benar ya. Ya selama ya mungkin teman-teman yang masih punya jerawat ya belum terlalu parah atau gimana itu segera ditangani daripada nanti kalau jerawatnya udah berudul banyak banget susah. Kalau sudah banyak kadang-kadang balapan nih antara meredakan dengan tumbuhnya lagi jerawat yang baru. Oh bisaan gitu ya tapi iya kembali lagi ke ini tadi kalau penyebabnya tidak ditangani ya itu hilang timbul. Coba kalian analisa dulu wajahnya, kalau wajahnya ada jerawat segera ditangani, jangan nunggu besok lah sembuh dah ini besok sembuh tapi kalau udah terlalu lama nih bekasnya tuh semakin dalam ya dokter ya, nanti semakin dalam nanti bekasnya kan lebih susah gitu. Apalagi kalau misalnya bekasnya sudah jeglong ya, sudah skar, sudah bopeng, itu treatmentnya lebih dari sekedar misalnya mungkin lebih dari peeling, dia butuh kayak di subsisi, butuh di roller, butuh di banyak lah gitu ya. Mungkin teman-teman tuh lebih ini kali yang diceritain roller tuh kayak apa? Orang itu setahu saya dokter itu pakai kayak jarum kecil-kecil, iya. Terus dia emang untuk melukai gitu iya. Ya dokter ya, nanti keluar darah nanti dia tumbuhnya bakal lebih bagus lagi. Cuman kalau bopengnya dalam nggak bisa dalam satu kali ya dokter. Kalau misalnya memang bopeng bentuknya sudah jeglong banget, memang berarti kita butuh disubsisi dulu. Subsisi, jadi subsisi itu kita membebaskan jaringan ikat di bawah jeglongan itu tadi. Kalau gimana ya, kalau jerawat kan dia pasti ada yang gundukan gitu kan, ada nanahnya. Setelah nanahnya itu keluar, nanti dia langsung cepu, ada tarikan, ada jaringan ikat yang menarik ke bawah. Nah itu jaringan ikat yang di bawahnya yang memang kita harus subsisi. Habis itu nanti dia akan naik dibantu sama roller. Kombinasi ya dokter ya. Kalau ditanya roller itu sakit apa enggak? Pada saat pengerjaan sih enggak, tapi memang nanti setelahnya agak nyeri. Tapi nanti hasilnya jauh lebih bagus ya, karena memang pada saat kita roller itu berarti akan merasa pertumbuhan kulit baru. Kulit barunya dirangsang untuk tumbuh lebih cepat. Akhirnya kalau kulit barunya muncul, jelas kulitnya jauh lebih cerah daripada yang sebelumnya. Sekaligus membersihkan kulit matinya juga. Ternyata. Ini pasti teman-teman yang nonton live ini mungkin tanya-tanya ya, produknya Smawit itu apa sih yang buat jerawat terlalu khusus? Oh iya, pas di sebelahku. Ya, kalau jerawat biasanya sabunnya itu sabun yang mana dokter? Ini dulu. Oh ya. Kemudian ada Fitri. Yang ini sedikit ya. Ini juga Ini untuk sabunnya. Biasanya kita pakai deep cleanser dulu yang sifatnya semi peeling ya. Semi peeling untuk mengangkat kulit mati, karena tadi salah satu penyebab jerawat adalah adanya tumpukan kulit mati yang menyumbat folikel rambut. Jadi pakai deep cleanser dulu, kemudian habis itu nanti bisa pilih salah satu sabun dari dua yang tersedia di Smawit. Bisa yang tea tree oil, sama bisa juga yang pure dairy clean gitu ya. Jadi disesuaikan sama kondisi kulit. Ini ya tujuannya itu tadi ya, untuk meredakan jerawat ya, membantu meredakan jerawat. Kemudian kalau untuk krimnya kita biasanya pakai GBA ya, Goodbye Acne Lotion. Goodbye Acne Lotionnya di depan. Serum, ya ini juga bisa, ini serum. Serumnya ini memang bantu untuk mengontrol besarnya pori-pori. Biasanya kalau di jerawat bisa juga pori-porinya juga mengalami pembesaran. Baik itu kulit kering juga bisa, pori-porinya besar ya. Terlalu kering. Kulit yang berminyak juga bisa. Pori-porinya membesar. Itu bisa dibantu dengan acne serum gitu ya. Ini kemudian sebenarnya ada Goodbye Acne Lotion. Untuk krimnya kita bisa pakai Dermavit sebenarnya. Dermavit ini fungsinya untuk mengangkat kulit mati. Biasanya nanti kita gabung sama Instaglow serum. Instaglownya ada sifat anti acne-nya,
dermatitnya untuk mengangkat kulit nanti ada vitamin A, vitamin C, vitamin E. Jadi banyak banget ternyata ya produk-produk Smart yang bisa untuk mengatasi jerawat. Tinggal disesuaikan aja sama kondisi kulitnya. Kalau misalkan mau tanya-tanya seputar produk bisa cek admin atau kalian reservasi aja mau konsultasi ke dokter secara langsung. Kayak gitu ya. Sebaiknya konsultasi dulu ya, biar nanti kita bantu untuk memilihkan kondisi yang pas, krim yang pas, serum yang pas buat teman-teman semua. Nah, gitu ya, disempetin konsultasi dulu. Oke, oke dokter, kita lanjut bahas Apa? pertanyaan-pertanyaan Iya. kemarin ya. Oke.